أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا. Ada takbir zawaid 7 kali dan setelah takbir intiqal rakaat kedua takbir 5 kali. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام علينا وعلى الصالحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sangat banyak sehingga kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Karenanya kita wajib mensyukurinya dengan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, rahmat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia terhadap manhajnya serta penerus dakwahnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, pada hari yang mulia ini umat Islam seluruh dunia sesuai dengan hasil hisab dan ru'yatnya masing-masing dengan kompak merayakan hari raya Idul Adha. Mungkin di tempat yang satu dengan tempat yang lain ada perbedaan waktu di dalam melaksanakannya, tetapi semuanya kompak bersama-sama untuk merayakan Idul Adha di tahun 1444 ini. Di hari kemarin tanggal 9 Zulhijjah, sekitar 4,5 juta umat Islam sedunia menunaikan wukuf di Padang Arafah sebagai rangkaian utama ibadah haji. Mereka memakai pakaian yang sama, setara di hadapan Allah. Tidak ada bangsa yang lebih di antara bangsa yang lainnya kecuali karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hari ini juga kembali kita diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarga, terutama anaknya Ismail dan istrinya Ibu Hajar, dan cintanya kepada Allah
namun cintanya kepada Allah telah mengalahkan segalanya. Hal ini membuat kita kaum mukminin harus mengambil pelajaran daripadanya. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Surat Al-Mumtanah ayat 4. Sesungguhnya telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, setidaknya terdapat 4 pelajaran yang tersimpul dari kisah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang dapat kita tarik untuk mengembangkan kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pesan yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Di dalam kitab Anbiya Allah, Syekh Ahmad Bahjat mengisahkan, pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia memerintahkan istrinya Siti Hajar untuk menyiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapih. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itulah beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan juga istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan, sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kanan dan kiri, Ibrahim melangkahkan kakinya meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja istri tercinta Siti Hajar terperangah diperlakukan seperti itu. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Wahai Ibrahim suamiku, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan ini? Tidak ada apapun di sini." Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauan dirinya. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Benar." Kemudian istri yang solehah itu dan beriman itu berkata, "Kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi," dan Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita cermati betapa Ibrahim dan Ibu Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak akan ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang mencelakainya, dan ini merupakan salah satu buah kepemimpinan dan bimbingan Ibrahim terhadap keluarganya biiznillah, atas izin Allah. Sehingga baik pemimpin maupun yang dipimpin mampu berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah.
Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara, tentu bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Padahal nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah lebih banyak daripada kesulitan yang diturunkannya. Oleh karena itu harus berbaik sangka kepada Allah ketika Allah menjelaskan, karena Allah menjelaskan itu di dalam hadis qudsinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu khina yadhkuruni wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in qaruba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in qaruba ilayya dhira'an iktarabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dalam hadis qudsi ini Nabi menegaskan bahwa Allah berfirman, aku tergantung persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan fikirannya, maka aku pun mengingatnya dalam lintasan fikiranku lebih baik daripadanya. Dan jika mendekatiku setapak, maka aku mendekatinya sehasta. Dan jika mendekati sehasta, maka aku mendekatinya sedepak. Dan jika mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah dalam keadaan apapun. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal itu adalah karunia dari Allah. Ia tidak merasa dimuliakan dengan kenikmatan duniawi tersebut. Jika dia diuji dengan penderitaan atau kesulitan dan kekurangan, ia merasa bahwa itu adalah ujian untuk meraih tempat kedudukan yang lebih mulia. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap Allah kejam atau Allah tidak adil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari kisah keluarga Ibrahim ini adalah mencari rizki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwahnya di jalan Allah, Ibu Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu sangat terik menyengat sehingga terasa mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari air yang dibawanya pun habis, air susunya kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran sempat membayangi Siti Hajar. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendirian. Dia mencari air. Dia berlari-lari kecil, menyusuri jalan sampai ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa tidak mendapatkan apa-apa. Dia turun lagi dan berlari-lari kecil menuju Bukit Marwah. Sampai 7 kali, itulah yang kemudian menjadi sa'i. Ibu Hajar 7 kali lari-lari dari Sofa dan Marwah. Akhirnya setelah turun dari Bukit Marwah, dia menengok bayinya dan dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya bayi ini benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dia bingung dan kembali lagi ke Bukit Sofa, Bukit Marwah sampai 7 kali. Ternyata air itu tersedia di dekat bayinya, sehingga Allah memberikan air untuk kehidupan mereka.
Ada rahasia yang jarang dikupas dalam kajian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air yang dikeluarkan dengan segala tenaganya bolak-balik dari Safa dan Marwa. Walaupun bolak-balik dari Safa Marwa belum mendapatkan air itu, dia terus berusaha. Walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh menjemput rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan bukan untuk cuma melihat hasil, tetapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Sikap hidup yang dimiliki oleh Siti Hajar ini tentu merupakan buah kepemimpinan dan pendidikan yang ideal dari Ibrahim alaihissalam. Terkait bekerja keras dengan usaha yang kuat untuk mencari harta yang halal dan barokah, Rasulullah SAW adalah seorang pekerja keras dan sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Beliau menegaskan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Allah pun berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, berkorban untuk Allah. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim selalu tertambat kuat kepada putranya tercinta. Tidak mengherankan karena Ismail hadir dikala Ibrahim sudah berusia tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim dengan ujian yang berat disebabkan cintanya kepada anaknya itu. Dikisahkan dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai umur dewasa, mampu berusaha bersama-sama ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kalau kita renungkan betapa ujian yang telah Allah berikan kepada Ibrahim, bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim saat itu? Pergulatan seperti itu, seperti apa yang berkecamuk dalam batinnya? Tidak mungkin ujian sebesar itu terbebas dari pergulatan batin. Pasti terlintas dalam pikiran Ibrahim, mengapa Allah memerintahkan demikian? Namun Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya dan apa yang harus beliau katakan kepada anaknya saat beliau hendak membaringkan anaknya untuk disembelih. Maka Ibrahim mengambil jalan yang terbaik, yaitu berkata jujur, lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya secara paksa. Akhirnya kita melihat betapa kepasrahan dan pengorbanan ayah dan anaknya, Ibrahim dan Ismail. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail sendiri. Dan ketundukan kepasrahan yang total itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang keempat adalah mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan pendidikan dari ibu dan ayahnya Siti Hajar dan Ibrahim. Tidak akan menjadi seorang
yang baik, ya, maka dan Nabi Ibrahim tidak akan dapat sabar jika tidak mendapatkan didikan dari Allah melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian yang sempurna kepada anak semenjak dari masa mengandung, melahirkan, hingga sampai Ta'ala pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua yang tentang perlakuan mereka terhadap anaknya. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga kepadamu ya Allah untuk keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak bisa dijalani oleh orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa Ibrahim telah diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dan akhirnya dengan kemampuan, integritas, komitmen, keimanan dan ketakwaan yang sangat sempurna. Ibrahim mampu menunaikan tugas itu dengan baik sehingga hasilnya dipilihlah Ibrahim menjadi pemimpin besar umat manusia seluruh dunia. Namun dengan kerendahan hatinya Ibrahim juga meminta kepada Allah agar kepemimpinan itu diberikan juga kepada keturunannya, dijadikan sebagai pemimpin, dan Allah mengijabahi dengan persyaratan bahwa pemimpin itu harus jauh dari sikap yang zalim. Semoga kita semua, semoga bangsa ini akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang mampu menunaikan tugas dengan sempurna, sehingga dapat membawa umat dan bangsa ini menjadi lebih baik dan selalu mendapatkan limpahan rahmah, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demikianlah khobat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan ma'unah serta taufik kepada kita semuanya, dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa waffiqhum la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana waj'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.